Happy birthday. Why don't you tell me what you want for your birthday and I'll get it for you. I want you. Love me, Maria. That didn't hurt, did it? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Jack yang sedang berkunjung ke Inggris untuk menemui ayah kandungnya yang bernama David. Jack terlihat tidak menyukai David dikarenakan ayahnya itu yang telah menikah lagi dengan wanita lain. Meski sekarang, David sudah bercerai dengan wanita tersebut. Kedatangan Jack sendiri sebenarnya terpaksa karena ia disuruh oleh pamannya. Looks like a prison cell. Language, Jack. Why do you hate me so much, son? Keesokan paginya, ketika Jack sedang berkeliling di halaman rumah, ia melihat seorang wanita yang sedang menjemur pakaian. Meski penasaran, Jack hanya memandanginya dari kejauhan. Tak lama kemudian, ayahnya pun datang dan memberitahunya kalau wanita itu adalah pembantu di rumah mereka. Jack kemudian diperkenalkan dengan pembantu bernama Maria itu. This is my son, Jack. Did you have a good rest? Nice to meet you, Jacques. If that's all right with you. It will be my pleasure. Saat David pergi ke kantor, Jack dan Maria pun berbincang santai. Sampai akhirnya Maria bertanya tentang ibu kandung Jack yang membuat pemuda itu jadi tersinggung. Maria pun meminta maaf pada Jack. Namun anak majikannya itu sudah terlanjur emosi hingga akhirnya pergi dengan membawa kameranya. Di luar, Jack memotret pemandangan alam sembari menenangkan pikirannya. Sore harinya ketika sudah pulang ke rumah, Jack sendiri yang akhirnya meminta maaf atas sikapnya pada Maria tadi. It's my fault, really. It's not your fault. Okay, see you tomorrow. Keesokan harinya, ketika Jack sedang asik memotret, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang gadis yang ingin berkenalan dengannya. Ketika wanita bernama Becky itu mengajaknya jalan-jalan, Jack langsung salfok melihat Maria yang kebetulan sedang lewat di depan mereka. Tanpa pikir panjang, Jack pun langsung menolak tawaran dari Becky dan lebih memilih untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Jack mendapati Maria sedang memasak. Maria pun bertanya, siapa gadis yang bersamanya tadi? Jack menjawab, jika gadis itu hanyalah kenalan barunya. Maria yang mengetahui kalau Jack akan segera berulang tahun yang ke-17 pun bertanya, apakah nanti akan ada pesta? Tanpa disangka pertanyaan itu kembali menyinggung Jack. Pemuda itu pun langsung beranjak pergi meninggalkan Maria. Ketika Maria menyusulnya untuk meminta maaf, Jack pun menjelaskan kalau ibunya meninggal tepat di hari ulang tahunnya. Oleh karena itu, Jack sangat benci ketika hari itu tiba. Mendengar hal itu, Maria pun bilang jika ia hanya bermaksud untuk menghibur Jack. Kemudian, tiba-tiba David muncul dan mengabarkan kalau ia akan pergi selama beberapa hari untuk urusan pekerjaan. Ia pun meminta Maria untuk menginap di sana sambil menemani Jack. That's supposed to make me feel better? I've asked Maria to stay over and keep an eye on you until I get back. Excuses after excuses. Keesokan harinya, ketika ayahnya Jack sudah pergi, dengan tiba-tiba meminta kado ulang tahun kepada Maria. Berhubung dirinya hanyalah seorang pembantu, Maria pun mempersilahkan Jack untuk meminta kado apapun darinya asalkan tidak mahal. Why don't you tell me what you want for your birthday and I'll get it. Something you like, something you... Mendengar perkataan itu, Jack lantas berkata kalau ia menginginkan Maria. Ia mau Maria jadi pacarnya. Maria yang kebingungan pun menjelaskan jika ia hanya menganggap Jack sebagai seorang teman. Dan lagi-lagi, Jack memasang wajah sedih di depan Maria sambil meratapi nasibnya sebagai anak yang kehilangan kasih sayang ibunya. Ketika hati Maria mulai luluh dan kasihan pada Jack,
Tiba-tiba bel rumah itu berbunyi dan Becky sedang menunggu di balik pintu. Hi, I'm looking for Jack. Becky rupanya ingin menemui Jack dan hal itu dimanfaatkan Jack dengan pergi bersama Becky supaya Maria cemburu. Ketika jalan berdua, Jack memberitahu Becky kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Becky yang pengertian pun lantas mengajak Jack ke rumahnya, mumpung orang tuanya sedang tidak ada di sana. Menyadari kalau Becky adalah gadis yang polos juga baik, Jack pun merasa tidak layak untuknya dan berkata jujur sedang suka dengan wanita lain. Where are you going? Jack! Jack kemudian pulang ke rumah dan mendapati Maria sedang tertunduk sedih. Jack pun langsung sadar kalau Maria seperti itu karena cemburu padanya. Dengan diwarnai adegan malu-malu kucing, Jack dan Maria pun akhirnya bermesraan di rumah itu. Dan itu adalah pertama kalinya Jack melakukannya. Setelah peristiwa itu, mereka tak segan untuk mengulanginya lagi alias ketagihan. No, he didn't. Di suatu hari, ayahnya Jack pun pulang ke rumah dan mengajak putranya untuk makan malam bersama sebagai perayaan ulang tahun. Jack sebenarnya tidak mau, tapi karena dibujuk oleh Maria dengan dijanjikan akan dikasih jatah bermesraan, maka pemuda itu pun jadi berubah pikiran. Come on, son, it's your birthday. Oh, I don't know. I don't want to get in the way. Tonight? Let me talk to him, David. Deep in your heart, this is the truth about the shack. You will see you tomorrow. Lalu keesokan paginya, Jack kembali bertemu dengan Maria dan langsung menagih jatah bermesraan yang telah dijanjikan wanita itu kepadanya. The whole day with you. Please. Tomorrow, and I'm not taking any chances. You will later tonight. Keesokan harinya dengan raut wajah sedih, Jack berpamitan pada Maria. Jack berharap Maria mau mengunjunginya di Amerika, tapi wanita itu berkata tidak bisa menjanjikan apapun selain kita lihat saja nanti. I don't want to make any promises. Come on, baby. Thanks for everything, Maria. Dari hubungan Jack dan ayahnya, Maria belajar kalau hubungan anak dan orang tua itu tidak bisa dipisahkan. Dan oleh karena itu, beberapa waktu kemudian, Maria memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya untuk menemui ibunya. Di sana, Maria disambut haru oleh sang ibu. Film ini ditutup dengan sebuah scene singkat di mana Maria terlihat sedang menjemur pakaian dengan kondisi hamil anaknya Jack. Doing? I want to. Wanita bernama Liz ini kehilangan suaminya dalam kecelakaan yang membuat dirinya menjadi seorang janda. Sejak suaminya yang bernama Stephen tidak ada, kehidupan Liz dan anak perempuan semata wayangnya yang bernama Emma tidak lagi sama. Hidup Liz menjadi hampa. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan kembali ke kampung halaman bersama putrinya yang masih kecil itu. Do you think Mama?
4-year-old daughter. Ketika hampir sampai di tujuan, Liz tidak sengaja menabrak anjing milik seorang pria bernama Tristan. Mau tidak mau, Liz harus bertanggung jawab dan membawa anjing tersebut bersama-sama dengan Tristan ke dokter hewan terdekat. Beruntung anjingnya selamat. Setelah itu, Liz pun pulang dan disambut oleh ayah dan ibunya. Mereka masih berduka atas kehilangan Stephen. Namun, Liz harus tetap melanjutkan hidupnya. Ketika kenangan tentang Stephen mulai muncul di kepalanya, Liz pun mencoba mengalihkannya dengan cara mengunjungi teman lamanya yang bernama Faye. Selain Faye, ada juga sahabat Liz yang bernama Tanner. Tanner ini juga dekat dengan mendiang suaminya Liz. Suatu hari, Liz pergi ke dalam hutan dekat rumahnya. Dia melihat Tristan ada di sana. Sementara Tristan mengira kalau Liz ini mengikutinya. Ternyata Tristan ini bertetangga dengan Liz. Bahkan Liz bisa melihat Tristan dari jendela kamarnya. Suatu ketika, Liz kesusahan menyalakan mesin pemotong rumput. Lalu muncullah Tristan dan membantunya. Sepertinya dia tidak bisa melihat tetangganya kesusahan. Pada akhirnya, Tristan yang melakukan pekerjaan itu, dan semenjak itu, Liz makin dekat dengan Tristan. My late husband used to cut the grass. Little memories. Dari gerak-geriknya, sepertinya memang Liz lah yang ingin mendekatinya. Meski Tristan masih sok jual mahal, tidak hanya Liz, bahkan Emma juga mulai menyukai Tristan. Suatu ketika, Tristan diajak makan malam bersama di rumah Liz dan mendengarkan cerita seru dari Emma. Lalu Tristan dan Liz mulai membicarakan masa lalu mereka. Jadi ternyata mereka ini sama-sama kehilangan orang yang mereka cintai. Tristan kehilangan istri dan anak perempuannya dalam kecelakaan. Sampai saat ini, dia masih belum bisa melupakan mereka. Liz dan Emma mulai menyukai Tristan, tapi tidak dengan Tanner. Dia tidak setuju Liz dekat-dekat dengan Tristan. Namun Liz tidak peduli, baginya Tristan adalah orang baik. Hingga suatu malam kesempatan itu datang. Ketika Emma sudah tertidur, Liz dan Tristan pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Sejak itu mulai terlihat kebahagiaan di antara mereka. Bahkan Faye pun setuju-setuju saja jika Liz bersama Tristan. I can tell the difference. But now you like him. Okay. Tristan mulai membuka diri dengan bercerita tentang mendiang istri dan anak perempuannya yang bernama Charlie. Dari dulu Charlie ingin punya perpustakaan sendiri, dan ketika Tristan sudah berhasil membuatnya, Charlie malah pergi untuk selama-lamanya. Kisah itu akan membuat Liz jadi tambah yakin kalau dia ingin bersama Tristan, dan aksi begituan di antara mereka pun jadi tak terhindarkan. Hampir tiap pagi, mereka saling berkirim pesan, penyemangat sekaligus candaan. Tapi masalah mulai muncul ketika Tristan terlibat baku hantam dengan Tanner di sebuah bar. Tanner yang memulai duluan, hingga Tristan pun menghajarnya hingga terkapar. Lalu Tristan merasa menyesal melakukan itu. Tanner membuat masalah dengan Tristan bukan tanpa alasan. Dia mendapatkan info kalau mobil yang dikendarai oleh istri dan anaknya Tristan yang telah menabrak mobil Stephen, suaminya Les. Meski begitu, Liz masih tetap ingin bersama Tristan. Go. Ketika berbicara empat mata dengan Tristan, Tanner malah membalikkan ceritanya. Dia bilang jika mobil Stephen yang telah menabrak mobil istri dan anaknya Tristan. Gara-gara itu, Tristan kesal pada Liz. Liz tidak jujur kalau dia ternyata sudah tahu akan hal ini. Tapi dia menyembunyikannya. Hubungan mereka pun jadi retak dan tidak pernah ketemuan selama berbulan-bulan. Sementara Tanner masih mengganggu Liz, dan ternyata dia suka pada janda cantik itu. Tanner merasa seharusnya dia yang berada di dekat Liz, bukan Tristan. Tapi Liz tidak mau dengannya gara-gara Tanner hubungannya dengan Tristan jadi berantakan. Sebenarnya dari awal Liz sudah tahu siapa Tristan itu. Dia juga tahu kenapa istri dan anak perempuannya meninggal, dan hal itu diperkuat oleh ibunya Tristan.
Jadi ketika kecelakaan itu terjadi, Liz berada di rumah sakit sedang menunggu bersama-sama dengan ibunya Tristan. Liz pun meminta maaf dan membuat ibunya Tristan menjadi tenang. Liz adalah orang baik dan sejak saat itu Tristan kembali dan bertemu dengan Liz. Liz kesal kenapa Tristan pergi meninggalkannya selama berbulan-bulan. Answer my text. What happened when you went to that room, Jake? Stop playing with my daughter's heart. Setelah tahu semua itu gara-gara adu domba dari Tanner, Tristan pun mendatangi pria itu dan berbicara padanya. Ternyata Tanner lah yang membuat mobil yang dikendarai Stephen kecelakaan. Hanya untuk mendapatkan Liz, Tanner nekat mencelakai Stephen dengan cara merusak rem mobilnya. Tristan pun kembali memberi Tanner pelajaran. If you even come near Elizabeth, stay behind me now. Please let her out. Why haven't you ever seen? Namun Tanner tidak tinggal diam, dia lantas menyandera Emma. Liz dan Tristan mencoba kembali mengambil Emma, meski pada akhirnya Liz terkena tembakan dari Tanner. Beruntung, lukanya Liz tidak parah, hanya terserempet peluru. Tanner pun dipenjara, sementara Tristan dan Liz kembali bersama. Bahkan Tristan melamar Liz, dan mereka pun menjadi satu keluarga yang utuh. Beberapa tahun kemudian, terlihat Emma sudah beranjak remaja, sementara Liz tengah berbadan dua hasil buah cintanya dengan Tristan. Dan film ini pun selesai. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana sebuah kantor yang sibuk. Suasana berubah saat atasan mereka yang bernama Louis memasuki ruangan. Ia menghampiri seorang karyawan bernama Chloe yang sudah 3 tahun terakhir ini menjadi sekretarisnya. Saat itu, Louis hanya ingin mengembalikan sebuah pulpen kepada Chloe. Di scene berikutnya diperlihatkan kehidupan pribadi Louis yang hobi berganti-ganti pasangan. Suatu hari saat hendak pulang, Chloe tanpa sengaja menjatuhkan buku catatan pribadinya, dan buku tersebut ditemukan oleh Louis. Ternyata di buku catatan pribadinya, Chloe banyak menulis tentang fantasi liarnya dalam bermesraan. Louis tak menyangka di balik penampilannya yang culun itu, Chloe punya hasrat yang tinggi, dan oleh karena itu, Louis mulai tertarik padanya. Di sisi lain, Chloe sendiri nampak kebingungan mencari-cari buku catatannya yang hilang. Malam harinya, Louis memberi Chloe tugas untuk mempelajari sebuah dokumen dan melaporkannya besok. Chloe pun menyanggupinya, meskipun masih sibuk mencari catatannya yang hilang. Esoknya, Louis menanyakan tentang dokumen tersebut, tapi Chloe belum menyelesaikannya. Ia pun diberi waktu tambahan hingga sore. Menjelang malam, dokumen itu ternyata belum selesai juga. Louis pun akhirnya turun tangan membantu tugas Chloe hingga lembur. Karena perubahan sikap Louis yang begitu mencolok terhadapnya, Chloe pun jadi sadar kalau buku catatan pribadinya ada di tangan atasannya itu. Saat Chloe menanyakan tentang buku itu, Louis hanya diam dan berjalan mendekatinya. Nah, ketika Louis mulai menggerayanginya, Chloe hanya pasrah hingga akhirnya mereka pun bermesraan. Kejadian tadi ternyata membuat Chloe jadi lebih percaya diri dan mulai berani berdandan. Sampai-sampai keesokan paginya, Louis jadi dibuat terperangah melihat penampilan baru Chloe yang cantik. Louis lalu menyampaikan ide untuk mengembangkan buku catatan pribadi Chloe menjadi karya tulisan semacam novel. Namun Chloe merasa tulisannya belum layak untuk dipublikasikan. Louis menghormati pendapat itu dan berkata jika Chloe berubah pikiran, mereka bisa berdiskusi kapan saja.
Suatu siang, seorang wanita cantik datang ke kantor itu. Ia adalah Abby, tunangannya Louis. Kala itu, Abby datang untuk memberi kejutan pada sang tunangan. Tidak bisa melihat wanita cantik nganggur dikit, Louis pun langsung mengajak Abby untuk bermesraan di ruangannya. Di sisi lain, kedatangan Abby itu diketahui oleh Chloe. Chloe kaget, Louis ternyata sudah memiliki seorang tunangan. Malam harinya, Chloe langsung mengonfirmasi hal itu pada Louis. Di sini, Louis pun berdalih jika itu adalah urusan pribadinya. Anehnya Chloe tidak keberatan dengan kondisi itu dan tetap mau menjadi selingkuhan Louis. Ternyata Abby merupakan wanita karier yang sibuk. Mungkin karena itu juga, Louis merasa membutuhkan keberadaan wanita lain di sampingnya untuk menggantikan peran Abby yang jarang ada. Suatu hari Louis dan Chloe berencana akan bermesraan bertiga dengan seorang pria bayaran. Namun, Louis terpaksa membatalkannya dikarenakan Abby tiba-tiba meminta jatah bermesraan saat itu juga. Keesokan harinya, Chloe yang kesal pun langsung mengajak Louis bermesraan di ruangannya. Sialnya saat itu, Abby kebetulan ingin menemui Louis dan akhirnya menyaksikan peristiwa itu. Louis pun berusaha menjelaskan semuanya pada Abby yang marah, termasuk memberitahu kalau ia tidak pernah puas ketika bermesraan dengan Abby. Di sini, tanpa sengaja, Abby menemukan buku catatan pribadi Chloe, kemudian membacanya. Dengan wajah kesal, ia bilang, tidak akan pergi meninggalkan Louis asal pria itu menerbitkan buku catatan pribadi Chloe. Abby ingin mempermalukan Chloe. Di sini, Louis berani menolaknya karena bukan hidup Chloe saja yang hancur nantinya, tapi hidupnya juga. Hari berikutnya, Chloe menemui Abby yang sedang bersama Louis di kantor. Ia ingin buku catatan pribadinya kembali, tapi Abby menolak mengembalikannya dan mengancam akan menyebarkan isi buku itu jika Chloe masih mendekati Louis. Mulai dari detik itu juga, Chloe tidak pernah lagi mengganggu atasannya itu. Di sisi lain, Louis merasa senang karena Abby mulai berusaha menjadi pasangan yang baik untuknya. Bahkan sekarang, wanita itu yang berinisiatif mengajaknya bermesraan. Namun suatu hari saat mereka selesai melakukan hal itu, Abby tiba-tiba bilang kalau ia sudah muak dengan Louis. Lama-lama ia sadar jika Louis adalah pria hidung belang. Abby pun pergi meninggalkannya begitu saja. Peristiwa itu membuat Louis jadi uring-uringan dan mulai jarang masuk kantor. Bahkan karyawannya yang kesal dengan sikapnya pun sampai berani bilang kalau di sini Louis bukanlah korban melainkan adalah penjahatnya sendiri. Satu bulan kemudian, Louis pergi menemui Chloe dengan maksud agar wanita itu mau dengannya lagi. Tapi Chloe sudah terlanjur sakit hati dan membenci Louis. Rasa kesalnya pun makin memuncak ketika Louis dengan bangganya memperlihatkan sebuah novel baru yang berisi catatan pribadi Chloe. Meski Louis bilang kalau buku itu sangat inspiratif, tapi Chloe membenci hal itu karena dilakukan tanpa persetujuannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chloe pun pergi meninggalkan Louis. Tapi bukan Louis namanya. Jika tidak punya alternatif lain, tidak ada Chloe, maka Abby pun jadi. Ia pun menelepon Abby dan merayu wanita itu untuk kembali ke pelukannya lagi. Tapi nampaknya Abby sudah lelah. Dengan tegas ia mengatakan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Abby tidak merasa aman lagi ketika bersama Louis. Ia pun mengakhiri telepon itu. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Louis yang kesal sambil meneteskan air mata penyesalan.
Hi, Lena. Kuya Eloy, Ganyan mo ba talaga ako i-welcome? kuya parang awa mo na huwag kang manggugulo. Huwag kang mag-alala. Kuya, wala pa akong pambayad. Sorry po. Perkenalkan, gadis ini namanya Lena. Ia adalah seorang yatim piatu yang tinggal berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke rumah kontrakan lainnya. Itu semua dikarenakan penghasilannya yang tidak seberapa dari berjualan produk olahan susu. Seorang diri, Lena mengolah susu sapi menjadi keju putih yang khas di Filipina. Suatu hari, rumah kontrakan Lena kedatangan seorang tamu tak diduga, yaitu pria bernama Eloy. Ia adalah pemilik rumah kontrakan Lena yang sebelumnya. Setelah mencari-cari Lena yang kabur, hari itu Eloy berhasil menemukannya dan ingin menagih uang kontrakan Lena yang 4 bulan belum dibayar. Berhubung saat itu Lena juga tidak punya uang, akhirnya Eloy pun memaksa gadis itu untuk melayani hasratnya sebagai pelunas hutang. Setelah Eloy pergi, Lena lalu pergi berjualan. Di pinggir jalan, Lena membuka lapak bersama para pedagang lainnya. Sayangnya dagangannya tidak begitu laku. Lena bukan pemain baru di sana. Sudah berbulan-bulan lamanya ia membuka lapak dan makin hari jualannya makin sepi. Mungkin karena rasa keju putihnya terlalu biasa dan orang-orang sudah mulai bosan. Beberapa saat kemudian, ada seorang pria menghampiri dagangan Lena, kemudian mencicipi keju tersebut. Entah berbohong atau tidak, pria itu bilang kalau keju putih buatan Lena enak. Ia lalu membeli banyak dan memberikan kartu namanya pada Lena. Pria itu bernama Manuel, yang ternyata adalah seorang pemasok produk olahan susu. Manuel bilang kalau Lena ingin memperbaiki rasa keju putihnya, maka hubungi saja dia. Keesokan harinya masih seperti biasa, dagangannya Lena tidak laku-laku. Ia pun mencoba menelepon Manuel, tapi pulsanya habis. Lalu muncullah seorang wanita berbaju biru mendatangi lapak Lena dan bersikap seolah-olah merendahkan jualannya. Tak lama muncul seorang ibu-ibu ingin membeli keju putihnya. Nah, ketika Lena sedang sibuk melayani ibu-ibu tersebut, si wanita berbaju biru tadi diam-diam kabur sambil membawa sebuah keju putih tanpa bayar. Di sisi lain, Eloy ternyata ketagihan dengan Lena. Ketika wanita itu pulang ke rumah, Eloy membuntutinya dan memaksa Lena untuk kembali melayani hasratnya. Beruntung, Manuel datang dan menolong Lena. Sejak saat itu, Lena dan Manuel jadi sepasang kekasih dan hampir tiap hari mereka bermesraan. Manuel juga mulai tinggal di rumah Lena. Suatu hari Lena bilang pada Manuel, kalau jualannya sepi terus, mungkin ia bisa bangkrut dan tidak bisa menabung. Ternyata Manuel punya solusinya. Pria itu mengambil sebuah panci besar, kemudian Lena disuruh mandi susu di sana sambil bermesraan dengannya. Nah, susu yang dipakai untuk mandi tadi kemudian diolah menjadi bahan keju putih yang akan dijual Lena nantinya. Keju putih Lena yang biasanya hambar dan biasa saja, kini jadi enak dan ramai pembeli. Tabungan Lena juga mulai terkumpul. Suatu hari, lapak Lena kembali kedatangan wanita yang mencuri keju putihnya kemarin. Dan kala itu, Manuel yang sedang menjaga lapak sendirian. Lena yang baru datang kemudian menghampiri mereka dan Manuel memperkenalkan wanita bernama Sena itu kepada Lena. Ternyata saat itu Manuel berhasil membujuk Sena untuk memborong keju putih. Dengan wajah cemberut, Lena pun berkata, mungkin Sena memborong dagangan mereka karena naksir pada Manuel.
Tapi malamnya, tiba-tiba saja Sena datang ke rumah Lena sambil memegangi perut. Katanya perutnya sakit gara-gara makan keju putihnya Lena. Ia pun meminta ganti rugi. Pada akhirnya, mau tidak mau, Lena memberikan sejumlah uang pada Sena. Keesokan harinya, tiba-tiba saja dagangannya Lena sepi. Ternyata Lena punya pesaing baru yang tidak lain adalah Sena. Sama-sama menjual keju putih, tapi punya Sena lebih enak dan lebih murah. Dagangan Lena pun jadi sepi lagi sejak Sena buka lapak yang sama. Lalu muncullah Eloy yang memperingatkan Lena supaya berhati-hati dengan Manuel. Lena belum begitu mengenal pria itu, jadi jangan terlalu percaya padanya. Awalnya Lena tidak peduli dengan perkataan Eloy, tapi malam harinya perkataan Eloy itu terbukti ketika Lena melihat dengan mata kepalanya sendiri isi dari ponsel Manuel. Di sana ada chat dengan seseorang yang memanggilnya sayang disertai video di mana Manuel sedang melakukan ritual mandi susu bersama seorang wanita yang ternyata adalah Sena. Ritual tersebut persis sama dengan yang dilakukan Lena dan Manuel ketika membuat keju putih. Lena pun langsung membuat perhitungan dengan Sena dan terjadilah keributan. Manuel datang tapi bukan membela Lena. Ia justru malah berpihak pada Sena. Katanya Lena hanya dijadikan selingannya saja. Yang dikatakan Eloy ternyata benar, bahkan Manuel juga mengambil tabungan Lena untuk berfoya-foya bersama Sena. Ternyata mereka sebelumnya sudah saling kenal dan sengaja menjebak Lena. Setelah menyadari kebodohannya itu, Lena pun mendatangi Sena di suatu hari. Lena mengajak wanita itu untuk bersaing mendapatkan Manuel dengan cara begituan bertiga. Ia ingin tahu siapa yang terbaik dalam melayani Manuel dalam bermesraan. Sena yang merasa tertantang pun menyetujuinya. Akhirnya Manuel, Lena, dan Sena begituan bertiga di rumahnya Lena. Setelah melakukannya, Lena menyuguhi makanan pada dua tamunya itu. Namun tak lama setelah makan, Manuel dan Sena seperti keracunan hingga akhirnya meninggal dunia. Ternyata Lena telah merencanakannya bersama Eloy sebagai bentuk balas dendam. Eloy pun mengambil uang dan ponsel mereka sebagai pelunas hutangnya Lena. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Lena kembali berjualan keju putih yang lebih enak. Bigyan kita ng instructions eh. Okay. Kasi alam ko anong gagawin ko. Sumunod ka lang sa akin. Let's go. Jan! Namanya adalah Hazel, seorang tante-tante yang hidup sendirian, mandiri, dan punya banyak uang. Sehabis mencari pasangan via online, dia pergi ke sebuah kafe dan sudah janjian di sana bersama dengan seorang pemuda bernama Paul. Usia mereka mungkin terpaut cukup jauh, tapi memang itu tujuan Hazel, mencari yang lebih muda darinya. Doon ako. Hindi ko na-expect. Kita sa'yo. So, anong plano mo? Malam itu terjadi percakapan dan beberapa pertanyaan yang dilontarkan pada Paul. Intinya, Hazel ini tidak ingin ada perasaan yang timbul karena kedekatan mereka. Dia hanya mau bersenang-senang saja. Karena kalau itu sampai terjadi, bisa ribet dan akan banyak masalah yang muncul. Setelah obrolan panjang dan kesepakatan terjadi, Hazel mengajak Paul ke rumah. Di sana mereka pun begituan, murni hanya bersenang-senang saja, tidak ada rasa cinta ataupun baper. Walang
Kasi alam ko nung gagawin. Sumunod ka lang sa akin. Malam berikutnya, Hazel nongkrong di sebuah kafe lainnya dan bertemu dengan seorang pemuda lain lagi, namanya Max. Obrolan singkat terjadi di antara mereka. Dilihat dari gelagatnya, Max ini memang dari tadi memperhatikan Hazel berharap bisa dapat jatah. Hazel merasa Max bisa diajak bersenang-senang, sehingga pada akhirnya dia juga mengajaknya ke rumah dan terjadilah hal-hal yang enak di antara mereka. Pakilala tayo. Dito. Di antara Paul dan Max, Hazel memang sedikit bingung mau memilih yang mana. Jadinya dia membiarkan mereka tetap hadir dalam hidupnya, meski hanya sebatas enak-enak saja. Yang paling sering berada di rumahnya adalah Paul. Paul merasa dirinya mulai jatuh cinta pada Hazel dan itu tidak boleh karena sudah kesepakatan. Hazel tidak ingin membahas tentang itu dan menghindar. Lebih baik dia olahraga. Lalu dia bertemu dan kenalan dengan wanita lain bernama Jenna. Jenna nga pala. Karena sering bertemu pas olahraga, mereka makin dekat dan jadi berteman. Hazel lalu mengajaknya ke rumah sehingga justru malah terjadi sesuatu yang enak di antara mereka. Sejak kejadian itu, Jenna berharap dia menjadi satu-satunya kesayangan Hazel. Tapi ternyata tidak demikian. Jenna menemukan baju serta jaket milik pria di rumahnya Hazel. Pastinya milik salah satu di antara Paul atau Max. Jenna mempertanyakan hal itu. Hazel lalu menjelaskan semuanya sehingga Jenna mengerti. Ayos lang sa akin. Jenna pada akhirnya bertemu dengan Paul dan juga Max saat makan malam. Jenna diam-diam mendekati mereka berdua. Yang pertama adalah Max. Max terkena ajakan permainannya sehingga terjadilah begituan. Lalu disusul oleh Paul yang juga ikut terkena. Hal itu terjadi di rumah Hazel saat dia tidak ada. Entah apa tujuan Jenna melakukan itu. Padahal dia janji hanya mau main dengan Hazel saja dan menjadi simpanannya satu-satunya. Fans mo naman. Hindi. Anong nakita mo sa kanila? Ternyata Jenna punya tujuan lain. Dia ingin menunjukkan kalau Paul dan Max itu bukanlah pilihan tepat untuk Hazel. Buktinya mereka masih bisa diajak begituan dengan Jenna. Mereka tidak sepenuhnya memilih Hazel. Hazel sebenarnya melihat apa yang dikerjakan Jenna di rumahnya. Mendengar penjelasan dari Jenna membuat Hazel jadi sedikit berpikir mungkin sudah saatnya melepas Paul dan Max. Wala na. Okay. Tapi nyatanya Jenna juga diusir dari rumahnya. Jenna mungkin mencintainya melebihi Paul dan Max. Tapi sayangnya dia juga pernah main dengan mereka. Jadi bagi Hazel itu adalah sebuah pengkhianatan. Hazel tidak mau ambil pusing. Dia masih wanita mandiri, punya banyak uang, dan bisa cari lagi berondong-berondong incarannya yang lain. Kali ini bukan hanya pria, melainkan wanita juga boleh. Dan film ini pun selesai. Yan, smile. Yan. Ganda. I think you should rest. Pas pa sila. Wala akong kasama eh. Dito ka na muna. Sorry, hindi pa ako ready. Good night. Sleep ka na. Gadis cantik ini bernama Nika. Kala itu dia memanggil kedua teman perempuannya yang sempat-sempatnya asik begituan di dalam mobil. Nika memanggil temannya untuk keluar karena dia sudah selesai memesan penginapan. Kedua temannya itu bernama Tony dan Ellen. Mereka ini rombongan gadis-gadis muda yang cantik. Go, kaya mo yan. Saat akan menuju penginapan, Nika melihat ada pasangan yang lagi mesra-mesraan sambil melihat pemandangan yang indah. Tentu saja Nika jadi sedih sekaligus iri. Kapan dia bisa begitu lagi dengan pasangannya? Sayangnya ternyata Nika ini baru saja putus cinta, makanya dia ke sana untuk menenangkan diri. Pokoknya setiap ada masalah, larinya pasti ke sana. Wow,
Kedua temannya mencoba mengalihkan fokus Nika dari masa lalunya. Yang lalu, biarlah berlalu, lebih baik kita cari orang baru. Contohnya, pengantar tas mereka ini. Tapi, Nika tidak tertarik sama sekali. Malamnya, mereka berkumpul dan membicarakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan selama berada di sana. Rencananya, mau membuat api unggun. Tapi, lagi-lagi, Nika galau dan meninggalkan kedua temannya. Hayaan mo siya. Sampai akhirnya mereka berkumpul di depan tenda camping dan api unggun membicarakan masa lalu masing-masing dari mereka. Nika bercerita panjang lebar soalnya dia benar-benar galau gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Terlebih lagi pacarnya itu begituan dengan selingkuhannya di kamar yang sama di mana mereka sering begituan. Nika sangat sakit hati. Tony pun menyarankan Nika untuk move on. Kalau perlu nanti dia carikan teman prianya yang jomblo untuk dikenalkan pada Nika. Marami akong mga kaibigan na nakilala nila ka mag-dating app. I love you, Bes. Di sisi lain, datang 3 sekawan yang baru saja tiba di lokasi itu. Mereka adalah Panko, Ralph, dan Tax. Mereka ke sana untuk merayakan hari ulang tahunnya Ralph. Suasananya bagus dan indah, meskipun di malam hari. Di sanalah dua rombongan itu saling bertemu, seperti sudah berjodoh saja. 3 sama 3. Kebetulan, Ralph sepertinya naksir pada Nika, tapi Nika masih sok jual mahal dan belum bisa move on. Better if one group na lang tayo. Going well for me. Ketika Nika dan Ralph masih mencoba untuk saling kenal, teman-teman mereka ternyata sudah saling memilih pasangan masing-masing. Ellen berpasangan dengan Panko, sementara Tony dengan Tax. Bahkan malam itu mereka langsung begituan. Di sini Tax sungguh beruntung, karena itu pertama kalinya dia begituan dan langsung dapat cewek yang pule. Oh naman no. Hindi na ako magta-timer. Tama. Mahirap kasi ma-inlove ulit. Sarapan pagi pun menjadi ajang untuk saling mendekatkan diri dengan pasangan masing-masing. Dan sejak itu, Nika dan Ralph makin dekat. Mereka mojok berduaan, saling berbagi pengalaman dan juga tatap-tatapan. Lalu mereka foto-foto, mengabadikan momen kebersamaan mereka selama berada di sana. Kala itu, mereka hampir saja begituan, tapi Ralph masih belum yakin, takut kalau Nika ini hanya ingin bersenang-senang saja. Ternyata mereka ini sama-sama habis putus dengan pacarnya, makanya Ralph juga masih trauma. Lalu saat mereka mau mendatangi teman-temannya, Nika dihadang oleh mantan pacarnya yang menyusul ke sana untuk minta balikan. Nika tentu menolak dan berujung adu mulut hingga Ralph pun turun tangan dengan menggunakan kekerasan. Melihat Ralph membela dan melindunginya, Nika pun jadi luluh. Sehingga malam itu, pada akhirnya mereka begituan di tenda. Okay ka lang? Promise myself that I wouldn't make the same mistakes again. Last na to. Keesokan paginya, Nika tanpa sengaja menyaksikan Ralph sedang video call dengan seorang wanita. Dia pun cemburu dan menganggap Ralph ini sama saja dengan pria-pria lainnya. Setelah selesai video call, Ralph mencari Nika tapi tidak ada di tenda. Ternyata dia berada di kamar penginapan dan ngambek ingin pulang. Ralph pun mencoba menjelaskan kalau yang menelepon tadi itu memang mantan pacarnya. Wanita itu mengajak balikan, tapi Ralph tidak mau. Soalnya dia sudah jatuh cinta pada Nika. Mendengar pernyataan itu, Nika pun jadi luluh dan sangat senang. Ujung-ujungnya mereka pun begituan lagi. Sementara itu, di dua spot yang berbeda, teman-teman mereka juga melakukan hal yang sama. Tampaknya Ellen sudah baper pada Panko, sementara Tax juga ketagihan sama Tony. Dan film ini pun selesai. Nek! Maganda ka. Maligo ka lang. Baka nakita tayo ni Kuya. Saan galing yan? Ikaw lang din naman talaga una kong binigyan ng flower. Ikaw lang unang nagbigay sa akin ng flower. Ba't nagsusuka ka? Pinalaki kita ng maayos!
Mas, huwag kagaganyan ka ba? Ina mo! Alam mo yung lahat ng pagod dito, di ba, Angge? Film dibuka dengan memperlihatkan sisi lain dari sebuah kota di negara Filipina yang terbilang cukup kumuh. Di sana hidup seorang gadis pemulung berwajah cantik bernama Angel. Saat sedang mencari sampah, Angel ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik kelab malam. Tak seberapa lama abangnya Angel yang bernama Gelo datang menjemputnya. Kakak beradik itu kemudian pergi ke pengepul untuk menjual barang bekas yang mereka peroleh hari itu. Tepat di momen itu, Angel diajak mojok oleh kekasihnya yang bernama Dario, yang ingin memberinya hadiah sebuah kalung. Namun pemberian itu tidaklah gratis karena Dario meminta jatah bermesraan pada Angel setelahnya. Setelah selesai permainan tembak di dalam bersama Dario, Angel melihat abangnya kesal karena barang bekasnya dihargai murah oleh pengepul. Hanap ka tanso, para! Ay nako, 200 lang nakuha natin at mukhang... O, tingnan mo nga sila, hindi nagre-reklamo. Alis na ako, ma. Pasok na sige. Malam harinya setelah selesai mandi, Angel pamit keluar rumah pada Gelo. Saat itu sang abang berpesan kalau Angel harus menjaga diri karena sebentar lagi adiknya itu bisa lanjut bersekolah. Jadi Angel ini hanya lulusan SMP dan terpaksa putus sekolah karena masalah biaya. Dan oleh karena itu, untuk memperbaiki kehidupan mereka, Gelo banting tulang agar bisa menyekolahkan Angel. Sayangnya ketika sudah berjumpa dengan sang kekasih yaitu Dario, pesan dari Gelo seolah lenyap dari kepala Angel. Hanya dengan bermodalkan setangkai bunga dan rayuan, Dario sudah bisa mengajak Angel untuk bermesraan. Setelah itu mereka berdua ngobrol santai sambil menikmati malam di atas gunungan sampah. Di sana Angel mengungkapkan impiannya bekerja di luar negeri dan hidup kaya. Di mabuti. Tapos papasal na tayo. Keesokan paginya, Angel melihat Gelo sedang menghitung uang tabungan untuk biaya sekolahnya. Menyadari perjuangan abangnya itu, Angel sontak terharu dan meneteskan air mata. Setelah itu, mereka lanjut mencari sampah seperti hari-hari biasanya. Di momen itu, Dario datang untuk menggoda Angel. Dario dan Angel pun hanya bisa cengar-cengir ketika Gelo memarahi mereka. Sige na, bangiti ka pa. Angge, huwag kang papayag magpaligaw sa gagong yun ha. Di habang buhay kakain tayo ng pagpag... Saat makan siang, Gelo menasehati Angel untuk menjauhi Dario yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Mendengar hal itu, Angel pun hanya bisa diam. Malam harinya ketika sedang nongkrong dengan Dario, Angel bilang kalau arah hubungan mereka sangat tidak jelas. Ketika Dario marah mendengar perkataannya, Angel pun berangsur pergi dari tempat nongkrong favorit mereka itu. Alam mo kung sino? Bao mo! Maliit! Kupal! Bobo! Di sisi lain, meskipun dirinya adalah seorang abang yang bertanggung jawab pada adiknya, Gelo tak bisa menepis nalurinya sebagai seorang pria normal. Ia juga ingin bersenang-senang dengan wanita cantik, namun semua itu terhalang oleh kondisinya yang harus berhemat. Saking pengennya nongkrong di kelab malam, Gelo sampai mimpi pergi ke tempat itu dan bermesraan dengan wanita cantik.
Supaya pengorbanannya tidak sia-sia, Gelo pun pergi menemui Dario dan meminta pemuda itu untuk menjauhi adiknya. Dengan menggebu-gebu, Dario bilang kalau dia sangat mencintai Angel. Namun perkataannya itu dipatahkan oleh Gelo yang menyahut, jika cinta tidak bisa dimakan. Namun, upaya Gelo untuk menjauhkan Angel dan Dario ternyata sudah terlambat. Keesokan paginya, dia mendapati Angel sedang muntah-muntah. Ketika ditanya kapan terakhir datang bulan, Angel hanya bisa menangis sesenggukan. Merasa perjuangannya sia-sia, Gelo sontak murka luar biasa dan memaki sang adik. Malam harinya, tanpa memberitahukan kondisinya yang sedang hamil pada Dario, Angel pergi meninggalkan pemuda itu ketika sedang tertidur di tempat mereka biasa nongkrong. Di saat dirinya tidak memiliki arah dan tujuan hidup seperti itu, Angel pun teringat tawaran kerja dari pemilik klub di awal film tadi. Dengan bermodal wajah cantiknya, kehadiran Angel disambut ramah oleh para wanita yang bekerja di sana. Setelah mengetahui kondisi Angel, sang pemilik klub pun memberinya obat untuk melenyapkan isi di dalam kandungannya. Kini, Angel yang sudah bersih siap menghibur para pria yang berkunjung ke klub itu. Penampilannya yang masih muda belia ditambah memakai kostum seragam sekolah membuat sosok Angel jadi pusat perhatian dan berhasil mendapatkan pelanggan pertamanya. Berkat dukungan penuh dari rekan-rekan kerjanya, Angel bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaannya itu. Bahkan kini bisa dibilang dia adalah primadonanya di sana. Suatu hari di beberapa bulan kemudian, Dario tanpa sengaja berkunjung ke klub malam di mana Angel bekerja. Di momen itu, Dario hanya bisa diam mematung, melihat Angel wanita yang dicintainya menari tanpa sehelai benang pun untuk menghibur para pengunjung. Dengan mata berkaca-kaca, Dario mengenang kebersamaannya dengan Angel, yang kini memilih jalan hidupnya sendiri. Dan film ini pun selesai. Siya sa akin ng pangarap niya. Ako si Dario. April, ganda mo naman. Thank you, sir. Okay lang yun, sir. Too much. Ganito ba yung kultura sa firm nyo? Sir. Pagbigyan mo na ako. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Johnny. Kala itu dia sedang berada di sebuah kafe menelepon seseorang untuk ketemuan hari itu. Dia tampak senang dan bersemangat karena nantinya mereka akan bermesraan. Di sisi lain ada seorang wanita menggunakan setelan rapi bernama April. Dia juga berada di lokasi yang sama dengan Johnny. Namun April sedang ada janji dengan seseorang untuk membicarakan masalah bisnis. Nandito na ako sa tapat ng bar. Oo naman. Siguraduhin ko.
April bertemu dengan seorang pria paruh baya yang kebetulan menjadi klien perusahaan mereka. April ini bisa dibilang masih amatiran untuk urusan bernegosiasi dengan klien. Kala itu saja dia melakukan tindakan yang bisa dibilang sangat bodoh. Dia pikir dengan merayu pria itu urusannya akan menjadi lancar, tapi ternyata tidak. Justru April malah kena omel dari kliennya itu. Terlebih lagi, ternyata kliennya itu adalah seorang kaum pelangi. Tura sa firm nyo. Pero hindi ka yung gusto kong kausap. April dicap sebagai wanita yang tidak sopan dan tidak beretika. Pada akhirnya sang klien pergi dan menyudahi pembicaraan mereka hari itu. Di sisi lain, Johnny akhirnya bertemu dengan wanita yang bertelepon dengannya tadi. Tanpa basa-basi mereka pun langsung begituan atas dasar suka sama suka. Sialnya saat lagi enak-enaknya suami wanita itu tiba-tiba datang. Johnny pun langsung kabur menghindari amukan pria itu. Nini, may naiwan ako dito yung napansin mo. Ano to? Dito! Lalu di malam harinya, Johnny berada di kafe kemarin. Ternyata itu adalah kafe milik temannya. Di sana juga ada April yang kebetulan lagi menyendiri dan terlihat sangat kesal. Mungkin gara-gara kejadian sebelumnya, April jadi kena omel dari bosnya, yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Beruntung sang klien tidak membatalkan kerjasamanya. I'm sorry. Amo. Nilandi ko lang siya ng konti. Namun mereka tidak ingin April yang menangani kerjasama tersebut. Kekasihnya April yang bernama Mark sangat kecewa atas tindakan yang dibuat oleh April. Mereka sangat malu, apalagi ini adalah perusahaan ayahnya Mark. April meminta maaf atas tindakannya yang kurang benar. Namun dia berjanji akan melakukan yang terbaik lain kali. Setelah itu, April ingin memesan makanan dan memanggil salah satu pekerja kafe. Kala itu, Johnny yang maju dan membantu memberikan apa yang dibutuhkan oleh April. Melihat April sedih dan tidak punya teman, pada akhirnya Johnny menawarkan kehadirannya untuk menemani April di sana. Mereka pun mengobrol, bahkan Johnny juga memberitahukan cara makan cemilan yang benar. Johnny nga pala. April. Parang pareho lang naman. Suasana menjadi cair dan nyaman hingga pada akhirnya mereka pindah ke tempat lebih tenang. Obrolan mereka makin jauh, bahkan sampai menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Johnny ini ternyata sudah punya kekasih dan rencananya ingin melamar kekasihnya tersebut. Namun terkadang dia merasa minder karena kekasihnya berasal dari keluarga kaya, sementara dirinya hanyalah seorang koki biasa. April ternyata merasa nyaman berbicara dengan Johnny. Bahkan April mulai memperlakukan Johnny sama seperti ketika berhadapan dengan kliennya tadi. April ini memang suka memancing dan kali ini Johnny memang terpancing. Sepertinya mereka ini memanglah berjodoh. Hingga pada akhirnya terjadi yang enak-enak di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Johnny memberikan kejutan pada kekasihnya yang bernama May. Johnny membuat kejutan kecil-kecilan, lalu dia melamar May dengan memberikan sebuah cincin. May cukup senang dan terkejut, tapi setelah memakai cincin pemberian Johnny, May mengeluarkan cincin yang lebih mahal peninggalan ibunya dulu. May ingin Johnny memakaikan cincin itu ke jarinya. Di sini Johnny merasa tersinggung karena menganggap cincin pemberiannya kalah mewah dengan milik ibunya May. Bagay. Gara-gara kejadian itu, Johnny pun jadi bad mood. Ketika mereka sedang bermesraan, Johnny tidak semangat hingga terjadi konflik kecil di antara mereka. Sementara di sisi lain, April menemui Mark untuk membicarakan masalah bisnis mereka. Jadi, Mark mempersiapkan proyek baru untuk April supaya bisa ditangani dengan baik. Mark akan meminta ayahnya agar April yang memimpin proyek baru tersebut. Bagay daw sa itong project na to. Ano pa? Nakikinig ako. April senang ternyata Mark masih mau membantunya. Di sini, April mulai menggatal lagi hingga membuat Mark merasa tidak nyaman. Mark bukannya tidak mau, namun April seharusnya tahu tempat. Nah, ketika Mark ikut terlarut dalam permainan April, tiba-tiba muncul seorang satpam yang sedang berkeliling dan melihat aksi mereka. Pagbigyan mo na ako.
Nakikita tayo ng gwardiya, nakakahiya. Babe, di mong gawin ang gusto mong gawin. So what? You own this. Ini semakin membuat Mark jadi tidak tahan terhadap tingkah April yang kekanak-kanakan. Seharusnya dia bisa lebih profesional dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. April pun ngambek dan mencoba mencari pelarian dengan menghubungi Johnny. Kebetulan mereka ini sama-sama lagi kesal dan pada akhirnya sepakat untuk ketemuan. April dan Johnny ini ternyata bekerja di satu gedung yang sama. Bedanya Johnny di bagian dapur menjadi koki di bawah lantai kantornya April. Mereka bertemu di dapur, lalu Johnny membuatkan makanan untuk April. Mumpung tidak ada siapa-siapa karena kalau ketahuan akan kena marah. Apalagi menggunakan stok makanan yang untuk dijual. Setelah makan sambil ngobrol, mereka pun kembali melakukan perbuatan tidak senonoh di dapur itu. Meron ito sa restaurant. Kamusta? Masarap. Bagway Grill. Dan sejak malam itu, hubungan mereka makin lama makin dalam. Mungkin mereka ditakdirkan untuk bersama, namun mereka juga sepakat untuk tidak saling memiliki. Jadi hanya sebatas teman bermesraan saja. Keesokan harinya, April bersama Mark dan ayahnya Mark sedang melakukan pertemuan bersama klien untuk proyek baru yang dijanjikan Mark pada April. Sayangnya, ayahnya Mark memilih orang lain untuk memimpin proyek ini dan bukan memilih April. Let's check on the blueprints. Wala. April terbingung, kesal, dan bertanya-tanya. Tentu saja Mark tidak bisa berbuat apa-apa karena ini juga adalah ulah dari April itu sendiri yang tidak bisa bekerja secara profesional. Sejak saat itu mereka putus hubungan. Sementara Johnny juga mendapatkan masalah. Jadi salah satu staf dapur mendapati kalau stok makanan mereka berkurang dan kebetulan May yang merupakan pemilik restoran datang ke sana untuk mengecek. Asan si chef? Malis po eh. May dan staf beserta satpam melihat CCTV mendapati Johnny sedang bermesraan dengan April. May pun marah besar dan memecat Johnny. Pernikahan mereka batal, pekerjaan pun hilang. Kini Johnny dan April memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama pengangguran. Meski begitu mereka tak pernah kehilangan minat untuk begituan, dan film ini pun selesai. Sorry na. Hey. Di ba parang tanga tayo na? Yes. The mindness. Why would I meet you kung walang planos? Parang gusto kong malula. Si Pia, galing dyan? Ay, basta pakiramdam ko pagod ako ngayon. Ba't ka napagod eh maghapon tayo magkasama? Ayun, babe. Alam ko yun dahil ganun din tayo. Ladies and gentlemen, we are... Perkenalkan, gadis ini bernama Vanessa yang sedang menempuh pendidikan menjadi pramugari di sebuah sekolah penerbangan. Cita-citanya untuk menjadi bagian dari dunia penerbangan sangat tinggi, setinggi langit. Kebetulan Vanessa dan pacarnya yang bernama Patrick sama-sama satu pendidikan. Jadi begitu kelas selesai, mereka menyempatkan untuk bertemu dan akhirnya bermesraan di rumah. Meski belum menikah, mereka ini sudah tinggal satu rumah. Vanessa terkadang menghubungi ayah angkatnya memberi kabar bagaimana jalannya pendidikan yang mereka lalui sejauh ini. Bye-bye po. Keesokan harinya, giliran Patrick yang mempresentasikan bagaimana pramugara itu bekerja. Nah, saat itu ada salah satu rekannya yang bernama Pia memuji penampilan Patrick sambil memandangnya dengan penuh kekaguman. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Vanessa yang kemudian memberi tatapan tajam kepada Patrick. Nampaknya Vanessa cemburu akan hal itu.
Kekhawatiran Vanessa nyatanya terbukti benar. Ketika Patrick sedang di toilet, tiba-tiba Pia nyelonong masuk dan mengajaknya bermesraan. Meski awalnya malu, Patrick pun akhirnya mau. Saking asiknya, suara mereka sampai terdengar oleh Vanessa yang sedang ada di toilet wanita di sebelah. Ketika diinterogasi, Patrick berbohong pada Vanessa kalau Pia hanya salah masuk toilet, kemudian langsung keluar dari sana. Gara-gara kejadian itu, Vanessa pulang dalam keadaan kesal. Ia masih curiga pada Patrick. Kekesalannya pun makin menjadi-jadi ketika malam itu Patrick menolak bermesraan dengan alasan capek. Vanessa yakin tenaga pacarnya itu sudah habis karena begituan dengan Pia di toilet tadi. Suasana hati Vanessa yang buruk pun sampai terbawa keesokan harinya, padahal hari itu adalah hari ujian kelulusan. Meski semuanya diumumkan lulus, Vanessa masih saja terlihat kesal. Patrick berusaha minta maaf dengan membuat makan malam romantis. Akhirnya Vanessa pun luluh juga, hingga mereka berujung begituan. Meski sudah berbaikan, Vanessa ternyata masih curiga. Ketika Patrick sedang tidur, ia memeriksa ponselnya dan menemukan video pacarnya itu sedang bermesraan dengan teman sekelas mereka yang lainnya. Suatu hari, muncul seorang pilot muda yang akan menjadi mentor mereka yang baru. Pilot muda itu bernama Emil dan sepertinya tertarik pada Vanessa pada pandangan pertama. Hal itu membuat Patrick jadi kesal. Ditambah lagi saat makan siang, ia melihat Vanessa dan Emil makan bersama di kantin. Malam harinya, Patrick juga tidak bisa menghubungi Vanessa. Ternyata gadis itu sedang asik bermesraan dengan Emil di dalam mobil. Keesokan harinya, saat Patrick dan Vanessa sedang memeriksa barang-barang, Emil muncul dan memanggil Vanessa ke ruangannya. Sementara Patrick disuruh melanjutkan pekerjaannya Vanessa. Ternyata di ruangannya, Emil ini mengajak Vanessa bermesraan. Pas Vanessa kembali, Patrick curiga melihat kancing baju pacarnya itu terbuka satu. Ia pun jadi yakin Vanessa ada main dengan Emil. Patrick yang kesal pun menyerang Emil, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Mendekati Emil memang merupakan cara Vanessa untuk membalas dendam pada Patrick. Ia juga hanya sekedar bermain-main dengan Emil karena tahu pria itu juga 11-12 dengan Patrick yang suka jelalatan kalau melihat wanita cantik. Suatu hari, Vanessa mengajak Patrick mengobrol serius tentang hubungan mereka. Sambil berlinang air mata, Vanessa bilang kalau ada baiknya mereka berpisah sementara untuk menenangkan diri masing-masing. Meskipun berat, Patrick terpaksa menyetujuinya. Beberapa hari kemudian, acara kelulusan pun digelar. Ketika orang-orang sedang sibuk, Emil malah asik bermesraan dengan seorang calon pramugari lainnya di ruangan simulasi pesawat. Sialnya, speaker ruangan itu tak sengaja teraktifkan, sehingga suara mereka terdengar sampai seisi kantor. Emil dan wanita itu pun akhirnya dipecat. Beruntung, Vanessa sudah tidak bersama Emil lagi. Kalau saja yang bersama Emil tadi adalah dia, mungkin karirnya akan hancur. Dan film ini pun selesai.
Gadis ini bernama Sarah. Ia baru saja tiba di kota kelahirannya setelah lama tinggal bersama dengan neneknya di kampung. Sarah turun di pasar, lalu disambut oleh pacarnya yang bernama Nick. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya mereka melepas rindu dengan cara begituan. Sesampainya di rumah, Sarah dikejutkan oleh pembantu lama mereka. Dia juga ikutan senang karena Sarah pada akhirnya kembali ke rumah masa kecilnya. Saat itu sudah tengah malam, jadi ibunya Sarah masih tidur. Namun pacar ibunya yang bernama Mike terbangun, melihat Sarah yang kebetulan sedang mandi. Berhubung Sarah mandi tanpa menutup pintunya, Mike jadi bisa melihat pemandangan indah dari sana. Pagi itu, ibunya Sarah yang bernama Vivian kaget, anak perempuannya telah kembali tanpa mengabarinya terlebih dulu. Saat itu, suasana tampak ceria. Namun ketika Mike menampakkan dirinya, Sarah cukup terkejut dan jadi kesal. Belum ada setahun ditinggal sang suami, ibunya Sarah sudah move on begitu cepat. Sarah agak tidak terima, tapi Vivian mencoba menenangkan dan memberikan pengertian padanya. Mike ini punya usaha bengkel motor dan salah satu karyawannya adalah Nick. Di sisi lain, Vivian juga punya usaha warung makan. Warung itu cukup ramai, jadi sangat sibuk kalau jam-jam makan siang. Saat itu musim hujan, Vivian meminta Mike menjemput Sarah di sekolah. Di sini Sarah cukup canggung karena baru pertama kali. Sementara itu Nick yang lagi istirahat didatangi seorang gadis bernama Becky yang mengajaknya begituan. Parahnya Nick mau-mau saja. Dan ternyata Becky adalah anak perempuannya Mike dari pernikahan sebelumnya. Semuanya saling terkait. Nah, meskipun belum menikah dengan Vivian, Mike ini sudah lama tinggal bersama dengan wanita itu. Suatu hari, Vivian mengajak Sarah untuk fitting baju yang akan dipakai saat pernikahannya dengan Mike nanti. Di sana, Sarah berkenalan dengan Becky yang nanti akan menjadi saudarinya. Tapi Sarah belum tahu kalau Becky ada main dengan Nick. Saat yang lain sedang sibuk, Mike malah asik memandangi Sarah yang sedang mengepas pakaian di kamar ganti. Sejak Sarah kembali ke kota, Vivian ingin menjaga anaknya itu supaya tetap aman dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk. Bahkan dia tidak boleh pacaran dulu. Pulang sekolah, kini Mike juga yang menjemputnya. Sementara Sarah masih merasa canggung dan agak segan. Tapi Mike mencoba mencairkan suasana dengan memberikan hadiah untuk Sarah berupa kalung emas dan sebuah ponsel baru. Suatu malam, Sarah diam-diam pergi menemui Nick dan pulangnya ia diantar oleh Nick yang sekalian ingin meminta jatah bermesraan. Akhirnya, mereka melakukan hal itu di gudang dan sialnya Mike menyaksikannya. Tatapan Mike sepertinya punya niat jahat pada Sarah. Kira-kira apa yang akan dia lakukan? Meski sudah diberi hadiah, Sarah tetap saja merasa tidak nyaman dengan Mike. Dia sadar kalau tatapan Mike padanya mencurigakan. Sarah pun menceritakan itu pada Nick. Nick sempat kesal, tapi Sarah tidak ingin ada keributan. Saat Sarah pulang, dia sudah ditunggu Vivian di kamar. Ibunya itu marah besar. Dia tahu kalau semalam Sarah habis bermesraan dengan Nick di gudang. Tentunya dia tahu itu dari Mike. Sementara itu, Mike memanggil Nick dan tiba-tiba saja memecatnya. Mungkin karena kejadian semalam. Di sini Nick tidak terima dan hampir saja terjadi baku hantam.
Nick pun pergi dari sana dan mencoba menjemput Sarah di sekolah. Tapi sayangnya sudah keduluan Mike. Kala itu, Mike benar-benar nekat. Dia membawa Sarah ke bengkel dulu dengan alasan ada barang yang tertinggal. Begitu ada kesempatan, Mike langsung melancarkan aksinya untuk menodai Sarah. Sarah tidak bisa berbuat apa-apa karena dia kalah kuat. Setelah itu, Sarah mencoba mengadu pada ibunya, tapi malah kena marah karena sang ibu mulai tidak percaya dengannya. Hanya Nick tempat Sarah mengadu. Dia meminta Nick untuk membawanya kabur. Tapi sebelum itu, mereka ke rumah Sarah untuk mengambil barang-barang. Sayangnya Mike muncul dan mengancam mereka dengan senjata. Saat Vivian muncul, Sarah langsung bilang kalau dia sudah dinodai oleh Mike. Mike pun tidak bisa mengelak lagi. Dengan penuh amarah, Mike menembak Vivian, Nick, dan Sarah. Suara tembakan itu sampai terdengar oleh orang-orang yang makan di warung Vivian hingga mereka kabur. Melihat kondisi tersebut makin kacau, Mike pun mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntungnya Sarah masih bisa diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit, sementara yang lain tidak selamat. Mirisnya ibunya yang sudah persiapan mau menikah malah terjadi seperti ini. Dan film ini berdasarkan kisah nyata.